Oke, baik, kita akan membahas di materi yang terakhir ya di modul 13 ini. Jadi kita akan membahas benar-benar intinya yaitu mengenai distribusi binomial. Jadi di sini misalkan Sn itu adalah variabel acak yang menghitung banyaknya keberhasilan dalam uji independen. Masing-masing memiliki peluang keberhasilan yaitu P. Jadi kalau berhasil itu berarti P. Dan peluang kegagalan itu Q. Q itu adalah 1 dikurang P. Kemudian Sn dikatakan distribusi secara biner dengan parameter N dan P. Nah, di sini ada parameternya N, ada P. Nah, kemudian B dalam kurung K di sini NP ini itu sama dengan P dalam kurung Sn sama dengan K. Jadi Sn itu sama dengan K. Kalau misalkan Sn-nya itu sama dengan 15 gitu ya, maka K-nya juga sama dengan 15. Karena di sini sama. Nah, kemudian untuk menghitungnya kita bisa menggunakan di sini kombinasi gitu. Kombinasi dari N yang diambil adalah K. Kemudian di sini itu peluangnya, peluang berhasilnya dipangkatkan dengan yang diambil atau dipangkatkan dengan K. Kemudian di sini itu adalah Q-nya. Nah, ini adalah Q. Q itu 1 dikurang P dipangkatkan dengan N dikurang K. Di N yang ini dikurang dengan K yang ini. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah lupa ya kombinasi dari ini ya, dari N di sini K, kombinasi itu kan jumlahnya ya, jumlah ininya tuh ada berapa gitu. Jadi kalau di sininya itu ada, misalkan saya buat N-nya di sini tuh adalah 5 gitu ya, yang di bawahnya itu misalkan 3. Nah, maka kombinasinya adalah yang ini faktorial, yang N faktorial, berarti di sini 5 faktorial, dibagi dengan 5 dikurang 3. Gitu. Jadi 5 dikurang 3 faktorial dikali yang bawahnya difaktorialkan. Gitu. Jadi di sini 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Kayak gitu. Variabel acak Sn disebut variabel acak binominal dan distribusinya disebut sebagai distribusi binomial. Jadi dikatakan sebagai variabel acak binomial dan dikatakan sebagai distribusi binomial. Kemudian di sini jika Sn adalah distribusi binomial dengan parameter N dan P, maka kita bisa menghitung nilai rata-ratanya, yaitu ESN itu sama dengan NP, dan kita juga bisa menghitung variabel variansi dari si Sn-nya yaitu NP dikali dengan Q-nya. Ini Q. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat soalnya kayak gimana. Jadi ini adalah soal nomor 8 ya dari lanjutan video-video sebelumnya. Nah, di sini peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Nah, di sini peluang ya berarti kita ketahui bahwa P-nya itu sama dengan 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang? Oke. Nah, jadi di sini ada 15 orang, berarti di sini tuh N-nya itu sama dengan 15 orang. Kayak gitu. Nah, kemudian sebelum saya membaca ABC-nya, di sini kita tahu nggak Q-nya itu berapa? Jadi Q itu kan 1 dikurang dengan P ya. 1 dikurang dengan P atau Q itu sama dengan 1 dikurang P-nya itu adalah 0,4. Jadi sama dengan di sini 0,6. Jadi kita udah dapat P, udah dapat Q, dan juga udah dapat N. Nah, kemudian di pertanyaannya adalah berapakah peluang antara 2 sampai 4 sembuh? Jadi yang A itu berapakah peluang antara, berarti di sini peluang yang mana eh, jadi totalnya itu kan ada 15 ya. Jadi kita tulis di sini S, N-nya itu kan 15 ya, berarti di sini 15. Jadi tadi itu kan ada SN ya. Di sini N-nya itu ada 15, berarti di sini SN. Nah, dia itu sembuh di antara 2 sampai 4. Berarti di antara 2 sampai 4 dia yang sembuh gitu. Ini kurang atau sama dengan, ini kurang atau sama dengan. Karena di antara 2 ya. Jadi di antara itu duanya itu masuk gitu. Makanya di sini ada kurang atau sama dengan, di sini juga ada kurang atau sama dengan. Nah, ini berarti kalau kita sama dengan kan ya, kita jawab di sini. Kalau kita lihat, jadi yang sembuh itu kan di antara 2 sampai 4. Jadi 2
sampai dengan 4. Berarti yang sembuh itu 2, 3, dan 4. Gitu kan? Jadi 2 sampai 4 itu kan yang sembuh 2, yang ketiga, yang keempat gitu. Berarti di sini kita bisa membuatnya itu menjadi P, buka kurung, di sini S 15, itu sama dengan yang kita ambil yang pertama adalah yang 2, gitu, ditambah dengan peluang di sini S, di sininya 15, yang ketiga ya, ditambah dengan peluang, kemudian di sini S-nya masih 15, sama dengan di sininya 4 gitu. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau kita menggunakan persamaan yang ini, di sini kan ada N, di sini K. Nah, di mana K itu sama dengan si Sn-nya ya. Jadi kalau kita coba buat di sini, berarti di sini itu persamaannya coba kita tulis ulang. Tadi itu adalah di sini N, di sini K. Jadi di sini itu dikali dengan PK Q ya. Jadi P-nya itu dipangkatkan dengan ininya, dengan K. Kemudian di sininya itu Q, di sini itu adalah N dikurang K. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bentuk ke dalam sini ya, ke dalam sini berarti kita punya N ya. N-nya itu kan 15 ya. Jadi N-nya itu 15. Terus K-nya itu adalah yang ini. Jadi K itu yang ini ya maksud saya tadi. Jadi K itu adalah yang ini. Jadi K-nya di sini yang pertama itu K-nya adalah 2. Nah, jadi saya ralat bahwa di sini itu K-nya itu nggak sama dengan SN ya. Jadi K-nya itu nggak sama dengan SN, tapi K-nya itu adalah sesuatu yang kita ambilnya gitu. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita tulis, di sini berarti kita buat kayak gini. Jadi N-nya itu adalah 15 ya. Jadi N-nya 15. Karena yang kita ambilnya di sini 2, berarti kita tulis 2 di sini. Terus P-nya kan dikali P ya. P-nya itu adalah 0,4. Berarti kita buat di sini 0,4 dipangkatkan dengan K. K-nya itu kan sama di sini kan. Nah, berarti di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Habis itu Q-nya itu adalah 0,6 dipangkatkan N dikurang K. N dikurang K itu kan 15 dikurang 2. Jadi di sini pangkat 13. Yang ini ditambah dengan sama ya. Jadi di sini itu 15, di sininya itu yang kita ambilnya kan 3 ya. Jadi di sininya itu 3. Terus peluangnya di sini 0,4. Habis itu pangkat di sininya ngikutin yang kita ambilnya. Di sini 3 berarti pangkatnya di sini 3. Kemudian Q-nya itu adalah 0,6. Nah, pangkatnya di sini adalah 15 dikurang 3 itu adalah 12. Terus ditambah dengan ininya sama 15 N-nya. Terus di bawahnya ini adalah 4 gitu. Sini 4. Habis itu peluangnya di sini itu adalah 0,4. Untuk pangkat di sininya ngikutin yang di sini yaitu 4. Habis itu untuk Q-nya 0,6. Jadi Q-nya 0,6, pangkatnya itu N dikurang K, 15 dikurang 4. Jadi di sini pangkat 11. Nah, ini kalau dihitung secara manual ya menggunakan kombinasi, kemudian dikalikan dengan ini pangkat 13 ya. Kemudian ini kombinasi dikalikan ini, kemudian ini dikombinasi dikalikan ini. Nanti kalau dihitung nanti hasilnya adalah sekitar 0,2121. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita, kalau ini kan agak rumit ya. Sebetulnya kita bisa mengerjakan dengan menggunakan tabel distribusi binomial gitu. Nah, jadi kalau kita pengen menggunakan tabel distribusi binomial, ini harus kita ubah gitu.